Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Roky Gerung. Tentunya nama ini sudah tidak asing lagi di benak kita semuanya. Dr. Andes Roky Gerung lahir 20 Januari 1959 di Manado, Sulawesi Utara. Jadi umur sekarang 64 tahun. Alma mater Universitas Indonesia. Pekerjaan filsuf akademis dan konten kreator. Roky Gerung adalah seorang filsuf, akademisi, dan intelek publik Indonesia. Ia merupakan salah seorang pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi P2D. Ia pernah mengajar selama 15 tahun di Universitas Indonesia. Ia merupakan kakak dari Grefo Gerung yang saat ini menjadi dosen di Universitas Samratulangi. Kehidupan dan karirnya. Roky mulai berkuliah di Universitas Indonesia pada tahun 1979. Ia pertama kali masuk ke jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang saat itu tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial. Namun Roky tidak menyelesaikan kuliahnya di jurusan tersebut. Alih-alih Roky lulus sebagai sarjana sastra dari jurusan Ilmu Filsafat. Selama berkuliah, Roky dekat dengan para aktivis berhaluan sosialis seperti Marsilam Simanjuntak dan Hariman Siregar. Setelah lulus, Roky kembali ke Universitas Indonesia dan mengajar di Departemen Ilmu Filsafat yang kini tergabung di dalam Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sebagai dosen tidak tetap hingga awal 2015. Ia berhenti mengajar disebabkan keluarnya UU nomor 14 tahun 2005 yang mensyaratkan seorang dosen harus minimal bergelar magister, sedangkan Roky hanya menyandang gelar sarjana. Ia tercatat mengampu mata kuliah seperti seminar teori keadilan, filsafat politik, dan metode penelitian filsafat. Ia juga pernah mengajar pada program pasca sarjana. Salah satu mahasiswa yang dibimbingnya adalah aktris Dian Sastrowardoyo. Bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Azumardi Asla, Roky ikut mendirikan Setara Institut, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia pada 2005. Dalam bidang politik, Roky bersama Sahril dan istrinya
Kartini pernah mendirikan Partai Indonesia Baru (PIB) pada tahun 2002. Meski ikut mendirikan, ia tak aktif di pengurusan partai. Belakangan Rocky memutuskan keluar dan bergabung dengan Partai Serikat Rakyat Independen. Pada 2011, ia didapuk sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai PSRI. Partai tersebut bermaksud mencalonkan Sri Mulyani untuk pemilihan Presiden Indonesia 2014. Namun PSRI gagal melewati proses verifikasi. Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan umum 2014. Rocky juga pernah mengetuai Sekolah Ilmu Sosial (SIS), sebuah sekolah non-formal yang mendidik siswanya untuk memahami realitas sosial secara interdisipliner. Di bawah Yayasan Padi dan Kapas yang juga diketuai oleh Syahrir, pengajar di SIS, ada 10 orang. Beberapa di antaranya adalah Alis Budiman, Salim Said, dan Rahman Toleng. Rocky saat menjadi saksi dalam persidangan kasus kebohongan Ratna Sarumpait, yaitu pada tahun 2019. Sebagai seorang ilmuwan filsafat, salah satu bidang kajian Rocky adalah filsafat feminisme. Ia banyak menulis di Jurnal Perempuan, sebuah terbitan ilmiah yang dikelola oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan didirikan oleh Gadis Arifia, koleganya di Universitas Indonesia. Rocky juga seorang pengajar kajian filsafat dan feminisme yang merupakan salah satu program Jurnal Perempuan. Selain itu, Rocky juga terlibat sebagai penulis di Jurnal Prisma terbitan LP3ES dengan menulis tentang HAM dan tentang Pancasila. Rocky pernah mendapat kehormatan untuk memberikan pidato kebudayaan akhir tahun rutinan yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki pada akhir tahun 2010. Saat itu, judul pidato Rocky adalah Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat. Pemikiran Rocky Gerung mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia, Lawyer Club, di awal tahun 2017. Saat itu Rocky Gerung mengkritik pemerintah dengan menyatakan pemerintah sebagai pembuat hoax terbaik karena memiliki banyak perangkat untuk berbohong. Sejak itu pula Rocky terkenal sebagai salah satu intelektual yang tajam dan keras dalam mengkritik pemerintah, sehingga sering diundang untuk menjadi narasumber di acara televisi, di universitas, dan lain-lain. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Menghina pejabat negara di Republik Indonesia termasuk pelanggaran KUHP pasal berapa? Menghina pejabat negara di Indonesia
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia adalah pasal 134 Peraturan Hukum Pidana. Pasal 134 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menghina pejabat negara yang menjalankan tugas umum diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000. Namun penting untuk diketahui bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP yang diundangkan pada tahun 2020 dan belum ada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai penghinaan terhadap pejabat negara di Indonesia. Oleh karena itu, rujukan pertama untuk kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menghina presiden apakah bisa dituntut secara hukum? Menghina, mencela, melecehkan seorang presiden dapat dituntut secara hukum, tergantung pada peraturan yang berlaku di negara tersebut. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang penghinaan terhadap kepala negara atau figur publik tertentu, termasuk presiden. Dalam beberapa negara, penghinaan terhadap presiden dapat dianggap sebagai tindakan perusakan reputasi, pencemaran nama baik, atau merusak citra pemerintah. Dalam hal ini, seseorang dapat dituntut secara hukum, baik melalui proses perdata maupun pidana, tergantung pada hukum yang berlaku. Namun, perlu dicatat bahwa kebebasan berekspresi dan hak atas pendapat juga merupakan hak asasi yang penting. Beberapa negara memiliki standar yang lebih rendah terkait penghinaan terhadap kepala negara, sedangkan yang lainnya lebih melindungi hak tersebut. Oleh karena itu, ada perbedaan hukum di berbagai negara mengenai batasannya tentang apa yang dianggap sebagai penghinaan terhadap presiden. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini secara spesifik, perlu diketahui undang-undang yang berlaku di negara yang dimaksud. Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait penghinaan kepada presiden dan tuntutan hukumannya. Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait penghinaan kepada presiden adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 134 ayat 1 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan lisan atau tulisan dengan sengaja menghina atau mencemarkan nama baik presiden, wakil presiden, atau mantan presiden dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Selain itu, ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam UU ITE diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan termasuk presiden dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana untuk tindakan penghinaan diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa pelaku bisa dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Namun penting untuk dicatat bahwa UU ITE seringkali dikritik karena dianggap memiliki ketentuan yang terlalu luas dan ambigu, sehingga memunculkan potensi penyalahgunaan dan pembatasan kebebasan berbicara. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk merevisi UU ITE dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dengan menghapus pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Jika Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia terkait penghinaan kepada presiden dan tuntutan hukumannya dihapus, lalu dengan UU yang mana kita akan menjerat mereka yang menghina presiden? Jika Undang-Undang ITE terkait penghinaan terhadap presiden dan tuntutan hukumannya dihapus, maka penjeratan terhadap mereka yang menghina presiden akan bergantung pada peraturan hukum yang masih berlaku di Indonesia. Beberapa UU yang mungkin relevan dalam hal ini antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kehormatan, martabat, dan nama baik pribadi. Pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 134 KUHP mengatur tentang penghinaan terhadap pejabat umum termasuk presiden. Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penodaan terhadap seseorang. Undang-Undang tentang pencemaran nama baik UU nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan penyebaran informasi yang tidak benar atau menyebabkan kerugian pada seseorang termasuk presiden. Beberapa undang-undang dan peraturan hukum tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat mereka yang menghina presiden. Namun penting untuk memperhatikan bahwa penghapusan UU ITE terkait penghinaan terhadap presiden dapat memiliki dampak pada keterbatasan konstitusional dan dalam melindungi martabat, kehormatan, dan nama baik presiden serta warga negara. Selanjutnya, siapa yang berhak mengajukan tuntutan tersebut? Siapapun yang merasa dirugikan atau memiliki kepentingan yang terkait dengan tuntutan tersebut berhak untuk mengajukannya, tergantung pada jenis tuntutannya. Pihak yang berwenang untuk mengajukan tuntutan dapat berbeda-beda. Misalnya, dalam kasus pidana,
Tuntutan biasanya diajukan oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau kejaksaan. Sedangkan dalam kasus perdata, tuntutan dapat diajukan oleh orang atau badan hukum yang merasa dirugikan, seperti individu, perusahaan, atau organisasi. Saya rasa terkait hal di atas, para pihak penegak hukum tahu, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Mengapa mereka seakan diam saja ketika presidennya dihina dan dilecehkan? Pendapat Anda bisa bervariasi, tergantung pada sudut pandang dan pengetahuan yang Anda miliki. Namun berikut adalah beberapa alasan. Mungkin mengapa pihak penegak hukum mungkin terlihat tidak bereaksi dengan cepat atau tampak diam terhadap penghinaan atau pelecehan terhadap seorang presiden. 1. Kebebasan berpendapat. Di banyak negara termasuk negara demokratis, kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh hukum. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan kritik atau mengkritik kepemimpinan politik termasuk presiden. Pihak penegak hukum mungkin berpendapat bahwa walaupun ada penghinaan atau pelecehan yang terjadi, penting untuk melindungi hak asasi manusia yang mendasar ini. Prioritas penegakan hukum. Pihak penegak hukum memiliki banyak tugas dan kewajiban yang berbeda. Mereka harus menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan, menangani tindak kriminal, dan melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum yang lainnya. Dalam beberapa kasus, penghinaan atau pelecehan terhadap presiden mungkin dianggap bukan prioritas utama bagi mereka, terutama jika tidak melanggar hukum dengan sangat jelas dan terang-terangan. Proses hukum yang adil. Penegak hukum berkewajiban untuk mengikuti proses hukum yang adil. Jika ada tuntutan penghinaan atau pelecehan terhadap presiden, langkah-langkah yang sesuai dalam penanganan kasus tersebut harus diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Memerlukan penyelidikan yang menyeluruh, pengumpulan bukti, dan proses pengadilan yang adil. Itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup. Perlindungan terhadap kritik. Sebagai seorang pemimpin, seorang presiden juga harus siap menerima kritik. Jika penghinaan dan pelecehan terhadap presiden dibiarkan, apa ini tidak merusak demokrasi itu sendiri? Ya, jika penghinaan dan pelecehan terhadap presiden dibiarkan tanpa sanksi atau tindakan yang tepat, hal tersebut dapat merusak demokrasi itu sendiri. Demokrasi bergantung pada prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan ekspresi yang dilindungi oleh hukum dalam batas-batas yang wajar. Namun, kebebasan tersebut juga memiliki batasan dan tanggung jawab. Jika penghinaan dan pelecehan terhadap presiden tidak ditindak dengan tegas, hal ini akan menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu proses demokrasi. Membiarkan tindakan seperti ini berlangsung tanpa hukuman yang sesuai dapat membuka pintu bagi sikap tidak hormat terhadap institusi presiden dan bahkan menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dan sistem demokrasi secara keseluruhan ini dapat memberi pengaruh negatif pada hubungan antara pemerintah dan rakyat. Namun demokrasi yang sehat membutuhkan adanya perlindungan terhadap institusi dan pejabat publik termasuk presiden.
Jika penghinaan dan pelecehan terhadap presiden tidak ditindak, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi para pemimpin dan menimbulkan ketidakstabilan dalam proses politik. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap institusi presiden. Semua orang memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat mereka terhadap para pemimpin. Oleh karena itu, perlindungan terhadap presiden seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk membungkam oposisi atau menyalahgunakan kekuasaan. Dalam demokrasi yang matang, sanksi dan tindakan yang tegas terhadap penghinaan dan pelecehan terhadap presiden dapat dilakukan melalui jalur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan hukum yang berlaku. Hal ini bisa termasuk tuntutan pidana terhadap penghinaan dan pelecehan tanpa melanggar kebebasan berpendapat secara keseluruhan. Penegakan hukum yang adil dan proporsional terhadap tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap presiden penting untuk menjaga integritas demokrasi. Tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun individu, termasuk presiden, yang berada di atas hukum dan dapat dilecehkan tanpa konsekuensi. Dalam demokrasi yang sehat, diperlukan juga pendidikan dan kesadaran akan pentingnya menghormati institusi dan pejabat publik. Ini mencakup pemahaman bahwa kritik dan pendapat harus disampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab tanpa melakukan penghinaan atau pelecehan yang tidak konstruktif. Dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap institusi, serta adanya penegakan hukum yang adil, demokrasi dapat berjalan secara efektif dan menjaga integritasnya sebagai sistem pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Nah, sampai di sini kita tahu apa yang harus kita lakukan kepada seorang Rocky Gerung yang begitu rajin menghina dan melecehkan Presiden Jokowi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam waras, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.